Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu nggak sih teman-teman? Kadang-kadang nih kita udah dapetin prospek, udah dapetin leads. Persoalannya, ketika leads udah datang, kita nggak bisa closing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, di video kali ini kita akan bahas teknik sales, teknik closing supaya teman-teman nanti ketika ketemu dengan prospek, ya, kita bisa presentasi dengan sangat efektif, ya kita bisa ngobrol, kita bisa closing dengan cepat. Dan ingat, tonton video ini sampai habis karena nanti ada bonus tips yang tentunya menambah skill ya teman-teman dalam berjualan properti. Halo, saya Omar. Saya adalah seorang pebisnis properti dan juga seorang bisnis coach. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman yang baru aja masuk ke channel saya untuk klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update terbaru melalui email dan juga melalui handphone teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas satu keluhan yang juga banyak yang dapat. Bang Omar, gue udah ada orang datang ke lokasi, ya kan, udah lihat-lihat, udah nanya-nanya, tapi kok nggak bisa closing juga gitu ya. Nah, bisa jadi hal tersebut terjadi karena skill teman-teman dalam mengclosing atau membangun sebuah hubungan dan juga membangun komunikasi yang baik dengan si prospek itu sangat buruk. Nah, makanya kita akan bahas dari sisi ini nih. Skill dari si sales. Oke. Kalau saya bilang ini semua adalah skenario. Closing itu sebenarnya skenario. Jadi sebenarnya harus ya kita sudah bisa closing sebelum closing. Waduh, ngeri banget istilahnya. Jadi artinya closing itu, jadi kita bukan presentasi sebenarnya. Kita sebenarnya hanya menambahkan keyakinan dari si prospek. Oke, langkahnya gimana? Langkahnya seperti ini. Teman-teman, kita mesti punya persiapan. Yang pertama adalah sebelum kita prospecting. Nah, ini penting banget nih. Saya pernah share di Facebook saya ya. Jadi ketika kita udah janjian nih survei sama konsumen. Yang paling penting di setting dari diri kita adalah, hey, this is my customer. Hey, gue akan closing dengan orang ini. Hey, ini dia rupiah gue. Inilah dia fee gue, inilah komisi gue gitu loh. Jadi teman-teman harus punya mindset seperti itu. Jangan ada keraguan, misalkan, aduh, dia kayaknya nggak closing lagi nih. Wah, gawat nih. Kayaknya gue nggak yakin nih, orangnya kurang meyakinkan gitu. Itu hilangkan dulu. Jadi ketika ada orang sudah mengontak kita, pasang di pikiran kita, di diri kita, bahwa orang ini akan deal dengan kita. Itu penting. Jadi ini persiapan sebelum kita memprospek. Kemudian yang berikutnya, teman-teman harus menyiapkan jawaban-jawaban. Ya, kalau di website itu ada namanya Q&A. Q&A itu question and answer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering FAQ, bukan Q&A. FAQ, frequently asked question. Apa saja sih yang nanti kira-kira yang sering ditanyakan oleh konsumen? Nah, itu kita siapin. Kita siapin videonya, kita siapin fotonya, kita siapin e-brosurnya, kita siapkan copywritingnya, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita sudah bisa menjawabnya dengan sangat baik dan menguasai materi dari properti tersebut. Jadi penting banget. Persiapan ini, kalau saya bilang, ini bisa 40% dari kesuksesan dari sebuah proses closing. Kalau teman-teman nggak siap, ya gimana orang nanti mau percaya sama kita? Bagaimana nanti dia mau ketemu sama kita? Ya, Bang Omar, gue selama ini nggak pernah gitu-gitu, bisa kok gitu. Apalagi ditambahin ilmu ini, itu makin mantep, teman-teman. Ya, makin mantep, insya Allah. Terus yang berikutnya apa? Saat prospecting nih, saat kita diskusi, orang sudah mulai masuk ke WhatsApp kita ngobrol segala macam ya. Tugas teman-teman yang berikut adalah mengkualifikasi. Mengkualifikasi itu maksudnya apa? Kita lihat nih orang ini sebenarnya cocok nggak sih dengan properti kita gitu ya. Orang ini sebenarnya punya kemampuan nggak sih beli properti kita. Jadi
dalam artian kita bukannya menjudge orang, yang bukan ya. Kita mengkualifikasi. Artinya kita nanti harus mengetahui kemampuan dia dan kecocokannya dengan properti kita. Makanya kalau saya bilang sebagai agent properti, teman-teman itu sebenarnya sebagai konsultan harus smart, harus punya ilmunya. Nah, makanya kan di channel Bang Omar ini kita selalu berbicara bahwa agent properti harus punya ilmu yang cukup sehingga nanti dia menjadi keren banget. Makanya istilahnya bro keren. Broker yang keren gitu loh. Jadi kita harus mampu tuh mengkualifikasi prospek. Apalagi teman-teman yang jualan propertinya mewah gitu, properti mewah gitu yang harganya puluhan miliar gitu ya. Bahkan ada yang ratusan miliar. Itu harus kemampuan kualifikasi harus tinggi. Jangan sampai nanti kita justru buang-buang waktu ke orang yang nggak tepat gitu ya. Intinya seperti itu. Dan juga kita juga di semua jenis properti kita harus mampu mengkualifikasi bahwa orang ini cocok nggak dengan properti kita. Tapi perlu diingat, kita bukan menjudge orang, kita hanya membantu dia menemukan properti yang cocok buat kita. Buat dia, buat si konsumennya. Seperti itu. Nah, final gitu ya, ketika sudah kita kualifikasi gitu, kita ajak dia survei. Nah, ketika survei ini pun tadi yang saya bilang, teman-teman harus punya skill presentasi yang luar biasa, skill negosiasi yang luar biasa, ya, dan juga teman-teman mesti ngerti menemukan hot buttonnya kapan kira-kira kita melakukan eksekusi, ya kan, meminta dia untuk booking fee atau untuk down payment. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan close the deal. Ya, kalaupun nggak close, itu juga sebenarnya close juga. Artinya kita tahu bahwa dia nggak deal sama kita. Itu juga sebenarnya close the deal juga. Nah, bagaimana caranya nanti follow up? Ya, tentunya kita nanti akan bahas di video-video yang lainnya. Bonus tips. Nah, sekarang bonus tips. Teman-teman tahu nggak? Persoalan dari banyak agent properti adalah mereka tidak punya yang namanya scripting. Mereka tidak punya yang namanya naskah. Mereka tidak punya yang namanya gue harus ngomong apa sih gitu loh. Nah, makanya di bonus tips kali ini teman-teman harus punya yang namanya skrip WhatsApp. Tapi ingat, akan banyak sekali skripnya. Tapi yang di bonus tips kali ini saya cuma kasih satu aja. Teman-teman harus punya tuh namanya ketika mau menjawab WhatsApp, kita sudah punya skripnya. Disiapin gitu loh. Ketika ada pertanyaan A, tinggal dijawab. Pertanyaan B, tinggal dijawab. Ya, kalaupun nanti kita nggak otomatis seperti itu, minimal di pikiran kita ketika orang nanya A, kita sudah tahu jawabannya, dan jawaban itu sangat meyakinkan dengan kata-kata yang bisa membuat dia yakin kepada kita. Oke, kalau dirasa bermanfaat, monggo komen. Kita berinteraksi, kita berdiskusi, karena saya mengharapkan sekali ya di channel saya ini kita lebih banyak interaksi. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada yang mau menyanggah juga boleh, kalau ada yang mau men-share apalagi, kalau yang belum subscribe silakan subscribe. Oke teman-teman, series tentang bagaimana menjadi agent properti pemula sudah cukup ya. Ada video, ada 4 video ya kira-kira. Silakan ditonton semua, diulang-ulang. Kalau perlu di-share ke timnya gitu ya. Kalau perlu di-download. Tapi jangan dijual ya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan COVID segera berakhir, kita bisa kumpul-kumpul ya. Oh ya, Om Omar sedang mengadakan satu program ya, namanya Super Agent Max ya. Jadi kalau nanti yang mau daftar, ada linknya di bawah ini. Kita akan mengadakan Zoom webinar training bisnis online, training bisnis properti sebagai agent. Ya, kita akan bahas kupas tuntas tadi ini dari 1 sampai 3 tadi ya, bagaimana teman-teman menjadi super strong agent, super agent max. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.